Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Zonggu dan yang lainnya membiarkan Longbio bertarung dengan sosok pria asing. Walaupun Longbio sepertinya sudah terpojok, namun mereka sama sekali tidak membantunya. Bagaimanapun ini bisa dianggap sebagai hukuman karena sebelumnya dia telah melarikan diri. Longbio tersenyum pahit saat melihat ini. Dialah yang menyebabkan masalah pada dirinya sendiri. Dan akhirnya dia harus menanggungnya sendiri. Tunggu, lihatlah. Sepertinya sesuatu telah terjadi di kota Wu. Mungkinkah penguasa istana Wu sudah terbunuh? Tepat ketika serangan pria ini hendak menghantamnya, tiba-tiba Longbio melihat ke arah kota Wu yang sedang diselimuti cahaya kemasan yang bermekaran di dalamnya. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun dengan kecerdasannya, Longbio segera menggunakan ini untuk membuat omong kosong. Mendengar hal tersebut, pria itu langsung melirik ke arah kota Wu. Dan memang itu benar. Dia melihat cahaya kemasan yang bermekaran di dalamnya dan tampak formasi besar yang menutupi seluruh kota perlahan berputar. Sial, apakah kalian semua hanya mengulur waktu? Ucap pria itu tampaknya menyadari sesuatu dan segera menjibir. Hahaha, apakah kau baru saja menyadarinya? Sekarang sudah terlambat. Aku khawatir penguasa istana Wu akan segera musnah. Ucap Longbio langsung tertawa saat berkata, "Bajingan," ucap pria itu dengan suara yang dalam. Pada saat ini pria itu benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Longbio dan sosoknya segera bergerak. Dia tidak peduli lagi dengan Longbio, sebaliknya dia bergegas menuju kota Wu. Saat ini Jin Dongming segera memimpin dan bergegas keluar. Saat Yondong melihat ini, kilatan cahaya muncul di matanya dan segera mengikuti sosok Jin Dongming. Sementara itu Zonggu dan Sisio tidak bergerak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan mereka. Dan itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan keabadian di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka tidak lagi mampu melakukan pertempuran. Faktanya, situasi Jin Dongming tidak jauh lebih baik dari mereka. Dia telah berpartisipasi di banyak pertempuran di sepanjang jalan. Dan dalam banyak kasus, dia selalu menjadi orang pertama yang maju. Apakah kalian berdua tidak akan melakukan apapun bahkan dalam situasi seperti ini? Bukankah kau tadi adalah pelindungnya? Ucap Longbio mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Sementara pria itu segera pergi bersama semua orang dan Longbio mundur sedikit. Longbio, apakah kau masih ingin melarikan diri? Tepat ketika Longbio mundur, suara Zonggu terdengar. Saat ini keduanya saling memandang di kejauhan. Di sepanjang jalan, Longbio melihat Zonggu yang tidak pernah menggunakan segel budak dewa dan dia sebenarnya mengikuti petunjuk Xiaoyan. Tentu saja hal ini menyebabkan Longbio ragu. Apakah Zonggu sama sekali bukan seorang Daozi? Sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol tanda budak dewa dan dia bisa pergi melarikan diri. Zonggu Daozi, aku telah dianiaya oleh mereka dan aku benar-benar terjebak oleh orang-orang ini. Terlebih lagi situasi di sini sangat rumit. Bukankah bertindak sendiri hanya akan menjadi jalan buntu? Ucap Longbio mencoba menjelaskan situasinya. Kalau begitu, kenapa kau mundur? Jika kau tidak melindungi senior sekarang, maka aku yang akan mengambil tindakan. Ucap Zonggu mengerutkan keningnya dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini juga pertama kalinya Longbio melihat Zonggu sangat marah. Pada saat yang sama, Longbio merasakan sensasi terbakar di lehernya. Dan cetakan tanda budak bersinar dengan semburan cahaya biru. Longbio terkejut dan tidak berani lalai. Dia langsung bergegas maju. Dan begitu sosoknya bergerak, dia langsung berteriak. Aku Longbio, aku akan melindungi adikku bahkan meskipun aku harus mati.
Melihat Long Bio yang bergegas ke depan, Zonggu langsung mengangkat alisnya dan tersenyum. Ketiga orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan mencapai langit di atas kota Wu. Jin Dongming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengangkat tangannya dan menampar pria itu dengan telapak tangannya. Kau benar-benar mencari kematian. Pria itu mengangkat alisnya dan tampak kemarahan melonjak di wajahnya. Dia melihat ada 3 orang yang menghalangi jalannya. Hal ini membuat pria tersebut semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di kota Wu. Sebarkan formasi untuk menjebak mereka. Pada saat ini pria itu memberikan perintah, dan beberapa orang yang mengikutinya dengan cepat membentuk jejak tangan yang sama. Dan di depannya segera terbentuk formasi misterius. Bersamaan dengan kemunculannya, ada suara mendesing yang terdengar. Terlihat beberapa orang yang mengendalikan formasi mengalirkan cahaya dingin dan langsung melesat ke arah Jin Dongming dan yang lainnya. Saat gelombang cahaya dingin menuju Jin Dongming dan yang lainnya, mereka segera membagi menjadi 3 kelompok untuk menghindari serangan. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa formasinya bisa dipindah dan bisa bergerak mengikuti mereka. Long Bio, pergi dan hentikan dia. Aku tidak bisa menghentikannya. Dan aku akan menunggu senior keluar atau aku akan memberitahukan apa yang sebenarnya kau lakukan dan kau akan mati. Ucap Zonggu melihat ke arah Long Bio dan berteriak dengan keras. Saudaraku, kita tidak memiliki keluhan atau dendam apapun. Kau tidak bersungguh-sungguh bukan? Ucap Long Bio tampak pahit dan Jin Dongming sebaliknya tampak serius. Aku tidak sepertimu yang suka bercanda. Ucap Long Bio dengan suara yang dalam. Pada saat ini ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu gaya akting Xiaoyan. Meski tidak yakin, namun Long Bio tidak berani bertaruh. Orang jahat, tolong pergi atau lawan aku sampai mati. Ucap Long Bio melangkah keluar dengan langkah kakinya terus-menerus. Sosoknya berhenti beberapa kali di udara lalu dia mengejar pria itu secepat yang dia bisa. Kemudian terlihat pedang merah kecil terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat dan dia menembak ke arah pria itu dalam sekejap mata. Saat ini Jin Dongming dan Yongdong sedang menuju formasi sambil memblokir serangan cahaya. Dan keduanya mengambil tindakan untuk melewati beberapa orang yang sedang mengendalikan formasi. Pada saat yang sama, pedang merah Long Bio langsung mengarah ke belakang kepala pria itu. Tepat ketika dia hendak menusuk kepalanya, pria itu sepertinya menyadarinya. Dan dia tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan dia akhirnya berhasil menghindari pedang merah Long Bio. Kau bersikeras mencari kematian. Ucap pria itu menoleh ke belakang dan urat-urat muncul di dahinya. Beraninya kau mengambil satu langkah ke depan dan menyerangku. Bahkan jika aku Long Bio mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu latihan tuanku. Ucap suara Long Bio sangat keras bahkan mengandung kekuatan origin Qi. Dia sengaja membiarkan suaranya merambah lebih jauh. Alasan kenapa Long Bio seperti ini adalah tentu saja dia takut Xiaoyan tidak akan mendengarnya. Sehingga dia sengaja berbicara secara keras dan dalam hal ini Long Bio masih bertindak berhati-hati. Hanya saja suaranya sangat nyaring. Namun itu tidak sebanding dengan tindakannya. Dia tidak mencoba yang terbaik. Tetapi tindakan Long Bio ini membuat marah pria itu. Segera Long Bio melihat pria itu melambaikan tangannya. Dan sesosok tubuh yang diselimuti kegelapan mulai muncul. Sosok itu memegang sepasang pisau yang terlihat bintik-bintik dan berkarat. Lalu berlari menuju Long Bio dengan langkah yang panjang. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan boneka dewa sepertiku ini. Ucap pria itu. Setelah selesai berbicara, dia terus bergegas menuju kota Wu. Sayang sekali. Kau benar-benar menggunakan cahaya berbahaya seperti itu. Tuan, berhati-hatilah. Suara Long Bio terdengar sangat keras. Sambil berbicara, dia mundur dengan keras lalu mencoba yang terbaik untuk tidak melawan boneka itu. Saudara Jin Dongming, cepatlah. Aku tidak bisa melawannya. Boneka ini terlalu tangguh. Ucap Jin Dongming memandang Long Bio di kejauhan.
Pada saat ini Jin Dongming memandang Long Bio di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. "Heh, jangan hanya menunggu," ucap Jin Dongming langsung berkata kepada Yondong yang ada di sebelahnya. Kemudian suara kaki yang menginjak kampan terdengar, dan tubuh Yondong berubah menjadi garis putih dan langsung menuju ke arah pria itu. Saat ini pria itu sudah sampai di atas kota Wu dan akan melangkah ke dalamnya. Namun saat dia melakukan gerakan ini, formasi itu tiba-tiba membuat pria itu menjauh. Dan ada kekuatan keabadian yang datang dengan menderu-deru lalu segera meninju pria itu. Saat dia baru saja menstabilkan tubuhnya, dia terkejut dan segera bereaksi lagi. Dia segera mengayunkan tombaknya dan terdengar suara ledakan kuat yang saling bertabrakan. "Beraninya kau membuat kesalahan dengan kekuatan seperti itu?" Yongdong berteriak tajam dan segel bintang 8 di antara alisnya berputar perlahan. Kekuatan klan Yuansen bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Kemudian udara putih memenuhi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai mengambang dengan cepat. Sesaat sosoknya membengkak hingga 100 kaki. Tanda di tengah alismu adalah segel bintang klan Yuansen, ucap pria itu mendesis dingin. Karena dia berani memasuki istana Wu ini, maka secara alami dia mengetahui sesuatu tentang penguasa istana Wu. Kau seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang klan Yuansen. Kau seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang klan Yuansen sebelum berani memasukinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.